Shalom JC, welcome back to our channel. Sekarang kita mau mulai ibadah kita nih teman-teman. Yuk cari posisi paling aman, cari posisi paling nyaman kita buat kita ketemu sama Tuhan. Dan Minsky mau kasih beberapa pengumuman buat seminggu ke depan. Boleh dicek. Shalom guys, jadi sekarang waktunya untuk training online musik. Dan sekarang gue pengen sharing ke kalian beberapa basic dari drum. Pertama itu single stroke, yang kedua double stroke, yang ketiga paradiddle, yang keempat kickback. Single stroke itu patternnya kanan kiri kanan kiri. Double stroke itu patternnya mirip kayak single stroke tapi dia bikin dua kali. Jadi kanan kiri kiri kanan. Teman-teman di sini bisa bebas, teman-teman di sini bisa pakai preset yang udah disediain sama VS-Code-nya, bisa pakai ini, tambahin 2 aja. Sekarang udah ada di Adobe Spark Post-nya. Jadi di sini tuh sebenarnya kita bisa pakai foto-foto yang ada di Spark Post ini, bisa kita ganti nama-namanya. Kita bisa remix this template, nanti ini kita edit di sini, misalnya kita Shalom everything, welcome to my God. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom semuanya, apakah kalian sehat-sehat di rumah saja? Pastinya ya. Mbak Cinta jangan ketawa, ini kita semangat banget di sini ya. Bener banget. Walaupun kita di Badai luar menghadang. sana, ya. Walaupun badai menghadang, kita tetap semangat melayani Tuhan. Karena minggu ini adalah menjadi minggu yang luar biasa bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. Oke, hari ini, minggu pagi ini, kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, jadi siapkan hati kita semua. Dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih diperbolehkan untuk beribadah online ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, setiap apapun Tuhan yang saat ini kami sedang alami Tuhan, Engkau yang tahu ya Bapak. Engkau yang hadir dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan Yesus dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah hadirat-Mu selalu menyertai setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau menyanyikan satu pujian. Kasih Tuhan sungguh-sungguh mempesona buat hidup setiap kita. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
dengan iman. Karena Tuhan begitu benar-benar baik untuk setiap kita. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Dan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Semua teman-teman yang ada di rumah kita sembah Tuhan. Kasih-Mu Kasih-Mu Tuhan, tak terukur Tuhan. Lebih lagi kami rasakan, lebih lagi kami rasakan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah, kami menyembah. Engkau ajaib, Engkau kudus. Ini adalah bayar candara. Ini adalah bayar candara. Haleluya, haleluya. Ini adalah bayar candara. Engkau benar-benar baik ya Tuhan, buat hidup kami ya Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan. Bahkan dalam keadaan gak enak kami mau berkata Engkau tetap baik ya Bapa. Engkau sungguh amat baik ya Tuhan Yesus. Hinaralabaya shandaralabaralabaralabaralabaralabarala. Hinaralabaya shandaralabaralabaralabarala. Hinaralabaya shandaralabaralabarala. Hinaralabaya shandaralabaralabaralabarala. Kau sungguh mulia ya Tuhan, Kau ajaib ya Bapa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di
Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Engkau hadir atas rumah-rumah ya Tuhan. Engkau hadir atas setiap anak-anakmu ya Bapa. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami masih boleh untuk menyembah Engkau dengan sangat bebas ya Bapak. Sebentar kami akan memuji Engkau Tuhan Yesus hadir atas setiap rumah-rumah ya Bapak. Berikan kami sukacitamu yang lebih lagi ya Bapak. Hanya dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Yang bersukacita katakan amin. Masih semangat muji Tuhan katakan amin. Kurang kencang sekali lagi katakan amin. Ayo semuanya yang masih pada duduk cantik. Kita bangkit berdiri kayak saya sama Mbak Cinta. Kita semangat memuji Tuhan ya Kak. Amin. Cakep. Sekali lagi ya, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Woo! Bisa tepuk tangan di atas kepala yuk. Woo! Tak terbayang kebesaranmu. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Woo! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dengan iman katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kaulah layak ditinggikan. Haleluya. Ada Kau
sumber kemenangan setiap kita. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia aja, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan, lebih semangat lagi. Di dalam nama Yesus, dengan sepakat dan sehati, kami mau perkatakan dengan iman. Ini deklarasi dan doa kami ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk kota Depok, untuk keluarga kami dan teman-teman kami. Dengan percaya kami mau membaca dan berkat jaminan yang Tuhan beri dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesekiannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular corona yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan bulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya tak terjatuh. Singa dan ular kidung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh kami percaya apa yang kau beri adalah ya dan amin. Kami percaya engkau adalah Allah Alfa dan Omega yang mengendalikan segala sesuatu dari awal hingga akhir. Tuhan Maha Kuasa yang bisa mengubah kutuk jadi berkat, kemalangan jadi kemenangan, dan kejatuhan jadi kesaksian yang memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan apapun kami tetap memuji-Mu dan bersyukur padamu. Sebab engkau sungguh baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu. Biar ini jadi masa banyak orang bertemu dengan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah badai ini. Di dalam nama Yesus, kami bisa kembali bersekolah, bekerja, Dan beribadah bersama dengan saudara-saudara kami. Bukan kembali ke normal, tapi justru ke dalam keadaan yang lebih baik. To the next level, we go. We'll conquer this trial in your grace. Sekarang dan amin. Mari Tuhan Roh Kudus sempurnakan doa kami. Amin. Amin. Shalom semuanya, happy Sunday. Senang bisa berjumpa dengan kalian lagi meskipun ketemunya masih secara online doang. Tetap senang bisa berjumpa sama kalian lagi dan kita bisa berfellowship bersama setiap minggu ya teman-teman. Aku mau ucapin terima kasih buat tadi tim Praise and Worship yang sudah melayani. Terima kasih untuk pelayanan kalian, memberkati kita semua dan bikin kita semangat siang-siang gini. Terima kasih banyak, luar biasa. Mau terima kasih juga buat teman-teman yang tetap stay streaming ibadah online setiap minggunya di JC Depok ini dan masih semangat pula siang-siang seperti ini ikut ibadah. Luar biasa kalian.
semangat, antusiasnya sangat mantap. Juga mau ucapin terima kasih. Kok kayak acara penghargaan ya kak? But it's true though. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman JC Depok yang sudah mengikuti movement doa puasa selama 2 minggu ini. Jadi buat kalian yang belum ngeh dan belum tahu nih, jadi JC Depok itu punya movement doa puasa setiap hari Kamis sampai Jumat. Di hari Kamis jam 9 malam sampai Jumat jam 12 siang kita doa puasa bersama-sama. Dan ketika kita mau buka puasa, di hari Jumatnya kita menaikkan doa deklarasi bareng yang diambil dari Mazmur 91, pesan firman Tuhan sendiri tentang keadaan saat ini dan janji Tuhan buat kita. Dan kita percaya doa yang kita naikkan itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Teman-teman, aku mau encourage kalian, kalau kalian belum bisa ikut atau belum sempat ikut kemarin-kemarin, yuk kita doa puasa bareng yuk sama-sama. Karena kalau kita puasa sama-sama dan sepakat, itu tuh rasanya kayak apa ya, semakin kerasa gitu dampaknya dan semakin luas, semakin besar cakupannya, asik. Dan juga revivalnya itu semakin nyamber gitu bahasanya buat kita ya kali ya, mungkin untuk saat ini. Nah teman-teman, di saat ini kalau kalian sadar nih ya, kita tuh dapat banget banyak kabar-kabar baik ya selama 2 minggu ini, khususnya kalau aku ngelihatnya. Jadi selama 2 minggu ini kita tuh salah satu kabar yang mungkin teman-teman tahu dan paling update nih adalah korban pasien yang tadinya positif COVID-19 itu sudah dinyatakan sembuhnya tuh sudah semakin tinggi, bahkan melebihi dari angka kematian yang korban yang meninggal. Wow, luar biasa, puji Tuhan teman-teman. Bahkan dibilang kalau dikabarkan angka kesembuhannya ini menembus sampai 1000. Jadi angka yang meninggalnya nih, korban yang meninggalnya itu semakin turun ya, semakin kecil angkanya, tapi angka sembuhnya itu semakin naik. Wah, luar biasa, Tuhan bekerja bahkan dengan doa kita. Makanya aku mau encourage nih untuk kalian, yuk doa puasa. Ini bisa jadi salah satu movement, salah satu bentuk dimana kita itu percaya Tuhan itu lagi mengerjakan sesuatu di masa seperti ini. Nah, kalau teman sadar juga, sudah 1 bulan nih berarti kita itu sudah menjalani proses karantina di rumah aja. Kalian yang tetap di rumah aja itu jadi pahlawan negara dibilangnya, karena kalian tetap menjaga dan tetap taat sama peraturan pemerintah nih. Wah, luar biasa. Kapan lagi coba rebahan itu membawa perubahan seperti yang aku bilang waktu itu, ya gak sih? Nah, tapi aku mau encourage juga, kalau lagi ibadah online kayak gini, jangan sambil rebahan ya teman-teman ya. Kita tetap percaya bahwasannya kita itu tetap ibadah nih, jadi tetap pakai baju yang rapi, tetap mandi, tetap cuci muka, tetap pokoknya kayak lagi mau ke gereja. Mungkin nggak usah yang rapi-rapi banget, tapi tetap rapi karena kita tahu kita ini lagi ibadah dan menyembah Tuhan bareng-bareng. Nah, juga ketika lagi praise and worship itu kalian tuh jangan sambil duduk atau sambil tiduran atau apa, no. Tetap berdiri, tetap semangat, tetap tepuk tangan, tetap antusias. Oke, kita lagi nyanyikan suara kemenangan kita nih, lagi merayakan hari Tuhan bareng-bareng bersama anak-anak Tuhan lainnya nih. Berarti selama 1 bulan di rumah aja, itu tuh kita udah belajar kebiasaan-kebiasaan baru, banyak hal-hal baru yang kita pelajari, ya gak sih? Kayak misalnya, kalau kebiasaan barunya berarti kita sudah mulai beradaptasi dengan sekolah kita yang dari rumah aja, kelas kita yang dari rumah aja, kerja kelompok, PR, atau semacamnya. Nah, tapi kalau buat hal-hal yang barunya, banyak banget kan dari teman-teman di sini yang belajar banyak hal baru atau punya skill-skill baru selama di rumah aja ini. Kayak misalnya nih, jadi belajar masak, main alat musik yang tadinya nggak bisa jadi belajar nih, baca buku, punya hobi baru, atau apapun itu. Dan senang banget mengetahui teman-teman semua itu jadi punya banyak skill-skill baru ya, jadi banyak info-info baru gitu yang bisa menghibur selama kita di rumah aja nih. Nah, untuk bisa dapat info-info yang lebih serunya lagi, mungkin bisa tetap pantengin IG-nya JC Depok. Di situ banyak banget tips, tutorial, apapun, cerita-cerita seru selama di rumah aja, rekomendasi lagu, dan bakalan banyak lagi. Dan bahkan ada games kayak template gitu-gitu ya. Kalian bisa cerita skala kebosanan kalian nih selama sebulan ini udah berapa nih skala kebosanan kalian di rumah aja nih. Dan juga ceritain apa sih yang kalian pelajarin atau apa sih yang skill baru yang kalian mulai asah nih ya selama di rumah aja. Oh, luar biasa. Sudah 1 bulan juga kita tuh ibadahnya secara online gini, ya guys sih. Dan ketika aku ngomongin gini, itu tuh aku antara mau perasaan yang campur aduk ya, antara terharu, sedih, juga senang. Senangnya bukan karena aku senang dengan keadaan seperti ini, tapi senang bahwasannya tetap anak-anak Tuhan itu ternyata tetap mau antusias cari Tuhan, ibadah bareng meskipun secara online. Tapi aku juga pastinya sedih karena kita tuh belum bisa bertemu secara langsung. Kayak udah kangen banget gitu sama gereja dan kangen banget sama orang-orang beneran gitu ya. Kayak wow, satu pengalaman yang kalau dulu ya kayak masuk
ibadah JC tuh maunya telat, nungguin teman atau apa. Itu tuh kalau sekarang bisa ke JC nih, aku akan datang duluan. Aku akan kayak pokoknya bodoh deh JC-nya belum dibuka atau enggak, yang penting udah di gereja duluan nih, kayak udah kangen banget gak sih sama suasana seperti itu. Dan terharu karena kita semua tetap bisa ketemu Tuhan tetap bekerja melalui apapun keadaannya. Nah teman-teman, selama 1 bulan ini berarti di JC Depok sudah belajar tentang gratitude. Kita tuh punya tema, jadi gratitude tentang sikap hati kita harus kasih sikap hati yang terbaik, rasa thankful kita karena Tuhan itu sudah melakukan banyak hal buat kita, bahkan mati buat kita. Nah, kemarin kita sudah merayakan ya kematian dan kebangkitannya Tuhan yang Tuhan lakukan buat kita, cuma buat kita, saking seriusnya dia sama kita. Selama 1 bulan ini kita udah belajar banyak, Tuhan bukakan banyak juga di keadaan seperti ini. Dan mau cerita sedikit bahwasannya di keadaan seperti ini teman-teman, yuk tetap jangan kasih kendor sama hubungan kita sama Tuhan nih. Jangan malah ketika keadaan seperti ini kalian jadi lebih lemas, lebih lesu, lebih ogah-ogahan nyari Tuhannya, atau lebih ogah-ogahan bangun hubungan sama Tuhan. Justru di keadaan seperti ini kita tuh harus makin intim, karena Tuhan tuh bukain banyak hal banget buat kita semua teman-teman. Apapun keadaannya, meskipun kita nggak tahu nih, kita tuh belum dapat hal yang pastinya nih ya, keadaan ke depan tuh seperti apa, tapi satu hal yang pasti, Tuhan itu kasih banyak banget di firman-Nya nih teman-teman. Tuhan tuh kasih banyak banget jawaban, kasih banyak banget kunci, kasih banyak banget pengharapan, kepastian di firman-Nya. Jadi tetap connect sama Tuhan, make yourself untuk comfortable punya hubungan sama Tuhan, karena Tuhan itu nggak terbatas dari apapun caranya. Tuhan kita itu gaul, Tuhan kita itu up to date banget, dan Tuhan Allah kita itu Allah yang dinamik, yang banyak banget revelation yang baru. Bahkan Tuhan itu ngerimain banyak hal yang sudah dia sampaikan sebelumnya. Kalau di aku nih ya kejadiannya, jadi Tuhan tuh salah satu hal yang dia remind buat aku adalah apa yang Tuhan pernah kasih di 2 tahun lalu, kalau aku nggak salah ingat. Jadi waktu 2 tahun lalu Tuhan tuh pernah kasih satu pengertian yang aku dapat dari Tuhan adalah cara kita percaya sama Tuhan itu menentukan siapa kita. Nah, ketika kita dengar kalimat seperti itu, ya itu adalah satu kalimat yang mudah, kalimat yang biasa ya. Oke, ya kita percaya kok sama Tuhan. Tapi ketika di saat yang sama aku mendapat hal seperti itu, ada sisi dimana ini maksudnya apa ya Tuhan? Tuhan tuh jadi maunya ngomongin apa nih? Nah, underline kata percaya. Nah, teman-teman, percaya itu ternyata kan hal yang gampang banget sebenarnya, dan percaya itu adalah satu fondasi atau dasar dimana kalau kita punya hubungan sama orang, ya gak sih, bahkan sama Tuhan. Gimana caranya lo kenal sama Tuhan Allah yang lo sembah? Ya gue percaya sama dia. Kenapa lo mengasihi Tuhan? Ya gue percaya sama dia, gue percaya dia mati buat gue dan segala macam ya. Jadi kata percaya ini adalah satu fondasi dasar dari hubungan kita sama Tuhan, dan apapun itu, dasar apapun, hubungan apapun itu di Alkitab. Oke, salah satu penggambarannya Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah kata yang akan kita baca di ayat ini. Yuk kita baca sama-sama di 1 Samuel 2 ayat 2. Teman-teman, tenang, nanti ada ayatnya di sini, jadi teman-teman juga bisa baca, tapi teman-teman baca dan perkatakan ya. 1 Samuel 2 ayat 2. Aku akan bacain ya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, garis bawahi kata gunung batu teman-teman. Di versi bahasa Inggrisnya, jadi kalau aku mau encourage juga nih teman-teman untuk kalau baca Alkitab, kalian bisa belajar juga untuk bacanya dari versi bahasa Inggris, dan itu banyak banget versinya. Dan bahkan bahasa Indonesia sendiri juga mulai banyak nih versi terbaru kayak bahasa yang kekinian atau apa. Nah itu tuh akan membuka kita banyak wawasan baru atau pengertian baru nih teman-teman untuk belajar tentang apa sih yang Tuhan coba sampaikan di ayat ini atau di cerita ini. Karena Alkitab itu adalah buku yang luar biasa. Aku bilang sebelumnya, kalau kita tuh baca berkali-kali, kita disuruh baca berkali-kali bahkan dari kita kecil, oke? Tapi cerita sama yang kita ulang berkali-kali ini, itu kalau kita baca lagi kita tetap dapat hal yang baru, dan bisa jadi itu adalah jawaban untuk keadaan kita saat ini, teman-teman. Luar biasa Tuhan Allah kita. Tuhan Allah sering banget digambarkan di firman Tuhan yaitu adalah sebagai batu. Oke, gunung batu, dan juga in other words dibilang juga cornerstone, yaitu batu penjuru. Tuhan Allah kita dibilang batu penjuru, bukan batu akik ya teman-teman ya. Nah, dibilang juga dia adalah gunung batu, perisai, bahkan Tuhan sendiri. Jadi waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, salah satu nama murid dia yang paling terkenal dan kita udah belajar di minggu lalu, di khotbahnya kadang minggu lalu, itu arti nama dia itu adalah batu, yaitu Simon Petrus.
Nah, Tuhan juga pernah ngomong ke Simon Petrus, yaitu dibilang, di atas batu karang ini akan kubangun gerejaku. Apa sih kan ngomongin batu mulu? Oke, ini ibadah online apa pelajaran geografi sih? Jadi batu ini, Tuhan Allah memakai gambarannya dia itu seperti gunung batu. Batu itu adalah satu dasar pondasi yang kuat, bahkan untuk suatu bangunan. Jadi teman-teman kalau rumah pakai dasar pondasinya batu, bener kan ya? Tiap bangunan-bangunan gede pun itu juga pakai dasar pondasinya itu yaitu batu. Makanya kalau untuk bangunan-bangunan besar itu suka ada acaranya sebelum dibangun, yaitu dibilangnya peletakan batu pertama, karena batu itu adalah pondasinya. Firman Tuhan juga pernah menggambarkan perumpamaan di Perjanjian Baru, kalau rumah yang dibangun di atas batu sama rumah yang nggak dibangun di atas batu itu akan ada perbedaannya. Rumah yang dibangun di atas batu itu udah pasti kuat, solid, dan ketika ada angin atau apapun yang menerjang itu akan kuat, berdiri teguh, solid. Tapi rumah yang tidak dibangun di atas batu itu akan kebawa angin, letoy, dan karena nggak ada dasar yang kuat. Nah, simpen dulu tentang perumpamaan batu, aku balik dengan kata percaya. Kalian udah dapat relate-nya ya? Kaitannya nggak? Percaya adalah satu dasar pondasi dari sebuah hubungan, oke? Dan batu adalah satu dasar pondasi dari sebuah bangunan. Nah, teman-teman, di saat seperti ini teman-teman, bener gak sih kalau aku bilang justru cara kita percaya sama Tuhan itu jadinya ketes, keuji di saat seperti ini, di saat yang kita bilang mungkin keadaan yang sulit. Nah, kalau nggak ada keadaan yang sulit seperti ini, kita tuh jadi nggak bisa mengukur dan nggak bisa menyadari seberapa percaya kita sama Tuhan. Karena aku mesti mengakui sekarang, aku nggak tahu teman-teman mengalami ini atau enggak, tapi ternyata percaya itu adalah bisa jadi hal yang kita anggap paling mudah, itu jadi hal yang paling susah teman-teman. Apalagi di saat-saat susah seperti ini, ada banyak hal yang membuat kita tuh jadinya goyah rasa percaya kita sama Tuhan. Yang tadinya rasa percaya itu adalah hal yang paling gampang, tapi sekarang tuh jadi hal yang paling susah. Nah, jadi tuh kayak percaya itu sulit-sulit gampang, gampang-gampang sulit. Padahal percaya ini adalah satu dasar, bahkan dari hubungan kita sama Tuhan. Justru di keadaan seperti ini, Tuhan tuh bilang, firman Tuhan tuh juga bilang, kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, itu harus nunjukin kalau kita ini percaya punya Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang hebat. Caranya gimana? Yaitu dengan cara kita percaya. Jadi itu tadi relate sama apa yang aku dapat, apa yang Tuhan ingetin, yaitu cara kita percaya sama Tuhan itu menentukan siapa kita. Siapa kita akan ditentukan dari cara kita percaya sama Tuhan, teman-teman. Sekarang kalau kita lihat atau cek kondisi kita di saat seperti ini, kita tuh masih percaya gak sih sama Tuhan? Masih percaya lah kak, kalau enggak gue udah gak Kristen dong. Ya tapi bisa jadi dengan ada cara halusnya, yaitu kayak diam-diam kita jadinya kayak ya udahlah, gue nggak usah doa lah, orang keadaannya begini-gini aja, Tuhan juga nggak nyelamatin, Tuhan malah bikin keluarga gue tambah susah dan semacamnya. Dan kita jadi punya rasa kecewa sama Tuhan, dan itu akhirnya membuat kita jadi semakin punya gap sama Tuhan secara perlahan. Oke? Kamunya nggak ninggalin agamamu Kristen, KTP dan kartu pelajar kamu tetap Kristen, tapi kamu di dalam hubungan kamu sama Tuhan, kamu jadi kayak Kalau kemarin di khotbahnya Kak David sudah dibilang kalau kita ini harus signifikan, teman-teman. Signifikan itu menjadi tema besar JC di tahun ini, bahwasannya Tuhan itu mau punya visi buat kita semua anak-anak mudanya Tuhan, untuk kita semakin signifikan, untuk kita semakin confident dengan hubungan kita sama Tuhan dan cara kita percaya sama Tuhan, bahkan tindakan kita yang mewakili rasa kita percaya sama Tuhan. Ada satu kisah di Alkitab, kisah di Perjanjian Lama yang ternyata Tuhan bukakan di minggu-minggu ini buat aku, dan aku merasa ini ada satu relate yang cocok. Udah relate cocok. Ada satu kecocokan ya, bukan sekali lagi bukan cocok logi, tapi ada satu kecocokan buat keadaan kita saat ini, teman-teman. Yaitu satu kisah yang kita udah familiar banget, udah tahu banget ya, karena kisah ini udah kita belajar dari pas kita sekolah minggu. Kisah ini diambil dari kisah Daniel, kitab Daniel sih maksudnya. Oke, kita buka di Daniel 3. Nah, kalau lihat dari perikopnya, aku yakin teman-teman udah kebayang ini ceritanya tentang apa, tentang siapa, dan bahkan kalian udah kebayang tugas sekolah minggu kalian waktu itu suruh bikin gambar ini mungkin ya. Aku nggak tahu apa kalian dapet itu atau enggak. Nah, kita mulai baca dari Daniel 3 ayat 13.
Yaitu jadi satu background cerita ini adalah kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar, raja yang memerintah saat itu membangun satu patung yang harus rakyat-rakyat itu sembah. Kalau rakyat-rakyat tidak ada yang menyembah patung itu, akan masuk ke perapian yang menyala-nyala. Jadi kamu tuh dipanggang kalau kamu nggak mau nyembah. Ya kalau ancamannya begitu sih semua rakyat jadi takut ya, nggak mau lah mereka semua jadi bebek goreng ya kan, atau jadi ayam panggang. Mending gue ya udah deh, gue ikut nyembah deh, gue nggak mau soalnya jadi bebek goreng. Nah tapi ada grup pemuda-pemuda asik yang mereka memutuskan untuk nggak mau menolak bahkan perintah raja untuk menyembah patung itu. Nah ayat 13. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Jadi, di ayat ini, mereka dipanggil sama raja, terus dicek nih, emang bener lo itu gak mau nyembah patung yang gua ini? Nah di ayat selanjutnya, di ayat 15 dan 16, itu tuh mereka kayak tetap di hadapan raja langsung disuruh untuk nyembah Tuhan, patung itu ya maksudnya. Nah tapi ada satu hal yang menarik banget nih, yang menurut aku ini powerful banget. Ayat 16, si Sadrak, Mesak, Abednego menjawab kepada rajanya nih, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. But things get so powerful in the next verse. Nah ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Nah teman-teman, ini ayat powerful banget dan keren banget. Mereka menyatakan statement mereka jelas bahwa kita nggak mau nyembah patung yang lo dirikan, oke? Karena gue punya Tuhan Allah yang gue sembah, Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang hidup. Dan kalau memang Tuhan Allah yang gue sembah itu memang berkehendak untuk melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, karena mereka tahu mereka itu akan dimasukin ke perapian yang menyala-nyala, orang mereka itu menolak. Tapi mereka juga bilang kalau Tuhan Allah nggak berkehendak untuk melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu, ya udah nggak apa-apa juga, kami tetap menyembah Tuhan Allah yang kami sembah. Nah, di versi bahasa Inggrisnya teman-teman, itu dibilangnya bahwa but even if God does not save us, we want you to know, King, that we refuse to serve your gods. We will not worship the gold idol you have to set up. Nah, jadi dibilang kalau kalimatnya aku underline bahasanya di kalau versi bahasa Inggrisnya adalah but even if God does not save us. Sadrak, Mesak, dan Abednego jelas-jelas bilang kalau misalnya Tuhan Allah kami nggak nyelamatin kami juga, kami tetap kok nggak akan nyembah Tuhan Allah yang raja buat tuh yang patung itu, karena kami tahu Tuhan Allah yang kami sembah. Cara Sadrak, Mesak, Abednego percaya sama Tuhan itu menentukan siapa mereka di saat itu teman-teman. Dan di saat itu juga, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, yaitu aku akan ambil di ayat 28, jadi mereka ini dimasukin nih ke perapian nyala-nyala. Lalu raja sendiri, Raja Nebukadnezar itu melihat bahwasannya itu mereka yang masuk ke perapian yang menyala-nyala itu, mereka baik-baik aja, fine-fine aja. Bahkan mereka melihat yang tadinya 3 orang, itu lihat jadi ada 4 orang di perapian nyala-nyala itu, yang dipercaya bahwa 1 orang itu adalah malaikat Tuhan. Karena mereka melihat kejadian itu sendiri ya, kayak itu pasti kayak, hah? Gila, ini mereka masih hidup atau semacamnya. Di ayat 28 dibilang gini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Di ayat 29, Raja Nebukadnezar akhirnya ngeluarin satu perintah baru. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun, ia pun mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Jadi dibilang kalau lo ada yang ngehina Tuhan Allah yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah, lo akan mati malah. Dia ngeluarin pernyataan baru melihat kejadian itu. Relate sama yang tadi aku bilang di awal, bahwasannya cara kita percaya itu menentukan siapa kita teman-teman. Di saat pandemi seperti ini atau di saat keadaan sulit seperti ini, dan bahkan mungkin ada keadaan yang akan lebih susah lagi ke depannya teman-teman.
Bukan aku nakut-nakutin, tapi firman Tuhan bilang kalau hari-hari akan semakin jahat, dan ini sudah menjelang kedatangan Tuhan, di mana keadaan akan semakin buruk, keadaan akan semakin sulit. Tapi satu hal yang pasti, janji Tuhan itu pasti, iya dan amin. Dan teman-teman tetap percaya sama Tuhan. Apapun kondisi sekarang dan ke depan nanti, apapun yang akan kita lihat ke depan nanti, tetap percaya sama Tuhan. Dan jangan pernah berhenti untuk percaya sama Tuhan, teman-teman. Dan tetap bangun hubunganmu sama Tuhan, karena cara kamu percaya sama Tuhan itu akan menentukan siapa kamu. Itu yang akan membedakan kamu itu menyembah Tuhan Allah yang benar. Itu akan membedakan bahwa kamu itu adalah anak Tuhan yang menjalani panggilan Tuhan. Itu yang akan membedakan kamu di antara anak-anak muda lainnya, di antara orang-orang lainnya di luar sana yang lagi butuh banget harapan, bahkan kehilangan harapan. Kamu yang bisa bawa dampak itu, dan kamu yang bisa menjadi lambang dari signifikan itu, teman-teman, dengan bagaimana cara kamu percaya sama Tuhan. Tapi kamu gak akan bisa membuktikan cara percaya kamu sama Tuhan kalau kita sendiri itu juga rasa percaya sama Tuhan itu goyah, atau bahkan kamu gak punya hubungan sama Tuhan, teman-teman. So di hari-hari ini aku gak akan bosan untuk encourage kalian bangun hubungan sama Tuhan. Bahwasannya teman-teman, kalau memang keadaannya tidak akan kembali seperti normal, tapi seperti doa movement, doa deklarasi yang kita naikkan bareng-bareng, bahwa kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita percaya Tuhan akan pulihkan keadaan kita, bukan kembali seperti normal, tapi menjadi lebih baik, teman-teman. Karena normalnya sekarang kita menjalani a new normal, our new normal. Keadaan sekarang ini menjadi normal yang baru buat kita. Oh iya, kita sekolah secara online, kita ibadah secara online. Tapi teman-teman tetap percaya bahwasanya Tuhan terus bekerja buat kita di saat-saat seperti ini. So, mau ingetin apa yang Tuhan ingetin juga buat aku pribadi. Cara kita percaya itu menentukan siapa kita. Tangkap pesan ini, teman-teman, dan minta Tuhan bukakan pengertian yang baru akan pesan ini, teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk percaya sama Tuhan. Itu menentukan siapa kamu sekarang dan nanti, teman-teman. Dan kita percaya Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang menjadi jawaban buat setiap kita. So, kalau Tuhan bisa menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian yang menyala-nyala pada saat itu, karena Sadrak dan Mesak dan Abednego percaya. Bahkan mereka bilang sendiri, kalau Tuhan emang gak nyelamatin kita, gak apa-apa juga kok. Itu adalah iman yang paling tinggi, teman-teman. Ketika kita butuh pertolongan, tapi pertolongan yang kita harapkan itu gak datang, tapi bahwasannya gak apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan tetap gak, maksudnya kalau misalnya nih kita tadi doa minta keadaannya semakin baik, tapi ternyata keadaannya gak semakin baik, ya gak apa-apa juga Tuhan. Aku tetap sayang kok sama Tuhan. Karena kita sayang sama Tuhan itu bukan karena apa yang dia punya buat kita, tapi kita sayang sama Tuhan karena memang kita nggak bisa bohongin hati kita kalau kita itu sayang sama Tuhan, teman-teman. Apapun kondisinya, seberapa buruk keadaan, tetap semangat, tetap percaya, teman-teman, sama Tuhan Yesus. Dan jangan merasa sendirian. Kamu tetap punya saudara-saudara kamu yang seiman, khususnya dalam GC Depok ini ya. Kita tetap bisa connect fellowship secara online bersama. Itu aja untuk hari ini, teman-teman, pesan Tuhan ya. Thank you for listening. Thank you buat hari ini semuanya kita sudah ibadah bareng-bareng. Yuk kita mau doa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Bahwasannya Tuhan itu tetap baik, bahkan selalu baik buat setiap kami, buat penyertaan buat kami dan keluarga kami. Tuhan, hari ini aku mau berdoa buat teman-teman JC Depok yang menonton ibadah online ini, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan, Tuhan Yesus, itu menjadi rema buat kehidupan kami. Bahwasannya kami itu tetap akan mau percaya sama Tuhan, tetap terus percaya sama Tuhan apapun kondisi kami, karena ini adalah dasar kami Tuhan, ini adalah kekuatan kami Tuhan, ini adalah kepercayaan kami, bahkan harapan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar di keadaan seperti ini buat kami, keluarga kami, bahkan buat bangsa ini, buat dunia ini, Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, aku mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus setiap hati kami Tuhan, apapun keadaannya, seberapa buruk keadaannya Tuhan, kami terus punya hubungan sama Tuhan. Roh Kudus ingetin kami, Roh Kudus terus bekerja di hati kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan terus signifikan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin haus akan Engkau, kami terus mau mencari Engkau Tuhan,
bukan karena kewajiban, tapi karena kami butuh Tuhan, karena kami sangat butuh Tuhan di keadaan seperti ini. Tuhan, biarlah Tuhan hari ini, Tuhan Yesus, semua teman-teman JC yang sedang merasa punya beban berat di keluarga ataupun secara pribadi, ada sakit penyakit di keluarga atau secara pribadi, Tuhan Yesus, atau permasalahan-permasalahan yang lain, Tuhan, yang Tuhan percayakan buat setiap kami, itu semuanya Tuhan kami minta, Tuhan, biarlah pemulihan seutuhnya, kesembuhan seutuhnya itu terjadi di atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya doa yang kami naikkan, firman yang kami sampaikan, pujian penyembahan yang kami naikkan itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ke depan kami terus semakin bisa melihat tanda-tandamu, kami terus semakin bisa melihat apa yang Tuhan mau di hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman semua. Happy Sunday. Salam untuk keluarga kalian. And see you next week di YouTube-nya JC Depok. Subscribe dan jangan lupa follow IG-nya JC Depok dan join Go Online kita. See you. Bye. Happy Sunday.